kepada Bapak Ibu guru karena telah sudah hadir ya di pertemuan Kompel Dwi Kalam SD Negeri 2 Kaliasan. Nah, sedikit intermezzo Bapak Ibu. Di sini saya mengikuti PKG pengembangan kompetensi guru. Itu program dari Kemendikbud. Ini selama 3 bulan. Nah, dan sekarang sudah minggu ke-8 saya mengikuti. Ini adalah tugas terakhir dari PKG. Nah, di sini saya ditugaskan untuk membuat RTL. Nah, rencana tindak lanjut. Nah, di sini saya membuat pembelajaran berbasis proyek, Bapak Ibu, yang nantinya akan berkolaborasi dengan Bapak Ibu semuanya ya. Di sini saya mengambil tema Namira. Nah, Namira itu singkatan dari senam irama. Ya, senam irama itu dalam artian olahraga yang diiringi dengan tepuk tangan, kedukan, atau diiringi dengan musik. Nah, ini yang latar belakang saya mengambil senam irama itu aktivitas peserta didik di SD Negeri 2 Kaliasan terjadi pada saat kegiatan pembelajaran PJOK dan juga sedang bersama setiap hari Jumat. Senam yang dilakukan sudah tersedia seperti menanggung saat kaki luka Bali dan juga senam SKJ pelajar. Dalam kegiatan ini dengan terbatasnya senam tersebut, maka pengalaman gerak peserta didik kita jadi terbatas. Di mana konsep pendidikan gerak harus memberikan pengalaman gerak yang tidak terbatas. Aset yang bisa dimanfaatkan dalam program ini adalah aset fisik dan manusia. Nah, aset fisik ini seperti lapangan, ruang kelas, serta pengeras suara. Dan manusia di sini semua warga sekolah ya, seperti bapak kepala sekolah, guru PJOK, dan guru kelas serta peserta didik. Senam irama yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri, mulai dari gerakan hingga musiknya ditentukan oleh peserta didik. Nah, nanti di akhir proyek itu peserta didik akan membuat video senam dari masing-masing kelompok. Nah, di sini tujuan program yang saya buat ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu membuat rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Yang kedua, peserta didik mampu mempraktikkan rangkaian gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dengan baik dan benar. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu membuat video gerak berirama mengikuti musik secara berkelompok dan disebarkan di media sosial. Nah, media sosialnya itu seperti di YouTube atau di Instagram dan juga bisa di TikTok. Nah, capaian dan hasil yang diharapkan. Yang pertama itu ada beberapa langkah yang dicapai. Yang pertama adanya sosialisasi terhadap peserta didik dengan orang tua. Nah, di sini kita akan mensosialisasikan tentang produk apa yang kita akan buatnya dengan orang tua. Yang kedua, pembagian kelompok akan mencari referensi. Nah, di sini peserta didik itu kita suruh mencari referensi sebanyak-banyaknya, ya dari media, seperti YouTube atau Google. Yang ketiga, membuat rangkaian gerak senam. Nah, di sini peserta didik akan membuat gerakan dari pemanasan, inti, dan pendinginan. Yang keempat, menentukan musik yang akan dipakai. Nah, di sini peserta didik sudah menentukan musik yang akan digunakannya untuk diiringi. Yang kedua, mempraktikkan gerakan senam berirama secara berkelompok. Yang pertama, setiap kelompok akan
senam. Nah, di sini saya rencanakan itu 4 April 2025. Setelah pembuatan video dan peserta didik mengupload video. Yang kedua, setiap hari Jumat masing-masing kelompok akan menampilkan senam yang telah dibuatnya. Nah, nanti itu minggu pertama kelompok 1, minggu kedua kelompok 2, begitu seterusnya. Yang ketiga, pembuatan dan penguploadan video. Pembuatan video dari tanggal 17 sampai dengan 26 Maret 2025. Yang kedua, penguploadan video tanggal 27 sampai 31 Maret 2025. Nah, ini struktur program. Jenis kegiatan ini kokurikuler. Jadi ini termasuk di dalam mata pelajaran PJOK. Karena kegiatan ini dilakukan setiap hari Jumat, maka itu termasuk kokurikuler. Selain itu, peserta didik bisa membuat rangkaian gerakan di rumah dengan kelompoknya masing-masing sehingga tidak mengganggu jam pelajaran di sekolah. Kapasitas sekolah. Yang pertama ada aset manusia. Nah, di sini kepala sekolah sebagai pendukung pelaksana program guru PJOK sebagai fasilitator. Guru kelas, ini guru kelas sebagai penilai dalam menyelaraskan rangkaian gerakan dengan musik. Peserta didik tugas di sini saya menggunakan kelas 4 sebagai pelaksana program. Yang terakhir itu ada orang tua sebagai murid di rumah. Yang kedua ada aset fisik. Digunakan aset fisiknya ada 2. Yang pertama, lapangan atau ruang kelas sebagai tempat latihan. Nah, yang kedua ada pengeras suara sebagai sarana pendukung. Selanjutnya rencana evaluasi. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, melalui observasi langsung. Terhadap proses pembuatan gerakan melalui refleksi peserta didik. Nah, di sini kita akan bisa menanyakan secara langsung peserta didik apakah sudah mampu membuat gerakannya. Yang kedua adalah penilaian dilakukan pada saat penampilan senam dengan unjuk kerja, kelompok dan wawancara. Nah, di sini juga kita bisa menanyakan langsung kepada peserta didik, apakah dengan melihat gerakannya, apakah sudah bisa melakukan gerakan tersebut. Yang terakhir adalah pembuatan video senam juga akan dinilai. Nah, ini melalui observasi atau rubrik. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa melakukan penilaian pada saat peserta didik itu melakukan upload video. Nah, nanti di sana ada menentukan jumlah like yang Bapak Ibu di YouTube. Nah, berapa jumlah like-nya itu bisa dipertimbangkan untuk penilaian yang dilakukan. Nah, ini tantangan yang akan dihadapi. Yang pertama itu peserta didik kesulitan dalam membuat rangkaian gerak pengiraman. Nah, solusinya memberikan bimbingan atau referensi mengenai contoh gerakan senam berirama. Nah, kita bisa melakukan sebagai mentornya gerakan bagaimana gerakan yang baik dan benar. Yang kedua, tidak semua peserta didik dalam setiap kelompoknya terlibat aktif dalam proses pembuatan rangkaian gerakan serta berirama. Nah, solusinya membuat pembagian tugas dalam kelompok secara jelas dan kesepakatan bersama. Jadi di sini jika ada peserta didik yang tidak melakukan gerakan itu nanti akan kena konsekuensinya ya. Yang ketiga, peserta didik kesulitan dalam pembuatan video. Nah, solusinya memberikan tutorial pembuatan video senam dan meminta bantuan kepada orang tuanya di rumah. Nah, di sini kita bisa peserta didik itu bisa meminta bantuan kepada orang tuanya di rumah dengan cara mencarikan video tentang senam irama itu. Ya mungkin demikian presentasi dari saya.
mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Besar harapan saya jika ada masukan atau saran yang dapat membangun proyek ini. Nah, kita saya harapkan terciptanya kolaborasi antara Bapak Ibu semuanya untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Cukup sekian, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Ya Bapak Ibu, apakah ada masukan atau saran untuk proyek ini? Ya, menurut Anda? Terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya, pembuatan BKG oleh BPK Petani, kenapa hanya kelas 4 yang jadi tujuannya? Kenapa tidak kelas 1? Karena kelas 1 kan mungkin dia kelas 1 itu kan baru pertama tidak sekolah dasar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Chandra. Nah, di sini saya langsung jawab. Nah, kenapa saya menggunakan siswa kelas 4? Nah, nanti di siswa kelas 4 itu, kalau program ini berjalan dengan baik, nanti kita akan ke kelas berikutnya. Nah, entah itu kelas 5, kelas 1, kelas 2, atau kelas 4, kelas 6, boleh. Nah, ini jangka waktunya ini digunakan untuk 3 bulan. Jadi masa waktunya itu panjang. Nah, setelah itu bisa kita gunakan kelas 1. Nanti ini semuanya nanti semua kelas nanti bisa programnya ini bisa kita pakai. Ya, itu. Bapak Ibu yang lain? Pak sekolah? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan sedikit saran masukan kepada guru PJOK yang pada saat ini sedang melaksanakan PKG PJOK di tahun 2024. Ya. Terus terang kami selaku kepala sekolah sangat mendukung kegiatan ini dan berterima kasih kepada Bapak Pemerintah karena sudah melaksanakan kegiatan atau kegiatan-kegiatan PKG yang ditujukan pada guru PJOK, di mana tentunya tadi saya sampaikan tujuan dari PKG itu sudah panjang lebar disampaikan untuk meningkatkan kepada si guru PJOK. Selanjutnya untuk kegiatan yang dilaksanakan di sekolah dasar yaitu sedang senam, drama, tadi sudah ada yang menanyakan mengapa menjadi yang jadi objek di kelas saja. Tindakan waktunya kan selama 3 bulan. Kalau bisa disarankan itu untuk PJOK untuk senam drama ini diberikan kepada semua siswa dari kelas 1 sampai dengan sehingga ada yang merasa lebih. Dan anak itu kan ada yang hampir tidak. Kenapa kelas 4 aja diberikan? Karena waktunya dan kemudian di sini jangan minta kepada Bapak juga selaku guru PJOK kira-kira minggu apa yang diberikan sehingga kegiatan ini bisa mencapai hasil yang maksimal. Karena tadi tidak benar, kegiatan ini juga melibatkan orang tua siswa. Ya. Coba kalau di tahun-tahun ini kalau melibatkan orang tua siswa, khususnya untuk di siswa kelas sebenarnya suka. Namun kemudian belajar untuk materi pelajaran lain itu sudah orang tua itu biasanya terkurang waktu. Nah kalau di PJOK apalagi ini tentang gerakan serasa kalau memang tidak punya skill tersendiri, peran tersendiri, hanya orang tua itu akan sulit memberikan pada siswanya. Nah kemudian juga pada Bapak guru PJOK karena ini merupakan program dari pemerintah, tolong juga berkoordinasi dengan guru kelasnya sehingga kegiatan ini bisa terlaksana sesuai dengan jadwal. Dan kalau dirasakan itu memang di Kombel, tolong informasikan kepada orang-orang Kombel sehingga pada saat Pak memberikan informasi atau mensosialisasikan ini kegiatan ini bisa diikuti oleh semua guru. Terima kasih. Terima kasih.
kasih Bapak Basman atas masukannya. Nah, di sini maksud saya ini, kenapa melibatkan orang tua? Nah, di sini pada saat peserta didik itu melakukan gerakan, nah orang tua sebagai motivator di rumahnya bisa memberikan video tentang senam irama. Jadi di rumahnya itu ketika mereka melakukan gerakan bisa ditampilkan langsung oleh orang tua murid. Nah, sehingga ada kolaborasi dengan orang tua murid. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Bapak Ibu. Nah, terima kasih. Nah, ini terima kasih untuk masukannya. Nah, ini bisa jadi untuk mengembangkan lagi ke depannya ya. Nah, nanti itu di selama 3 bulan itu nanti ada guru sebagai penilai. Nah, dan langsung saja tunjuk Bulu Chandra nanti sebagai penilai gerakan ya. Nah, di sana akan menilai gerakan. Siswa itu akan mengupload video. Nah, nanti setelah mengupload video itu akan ada penampilan gerakan. Nah, setelah seminggunya itu akan ada penampilan gerakan dari siswa. Nah, nanti di sana Bulu Chandra sebagai penilai. Nah, bisa untuk? Nah, terima kasih Bulu Chandra. Mungkin itu saja. Nah, ada lagi Bapak Ibu? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, saya ucapkan selamat siang.